Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang eksponen. Definisi eksponen, misal A anggota bilangan real positif dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor, dengan A sebagai basis dan N sebagai pangkat. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali. Yang kedua, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang ketiga, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sekarang tentang sifat eksponen. Yang pertama, jika A anggota bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan M N bilangan bulat positif, maka A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Yang ketiga, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan dalam kurung A pangkat 1 per N dipangkatkan M. Yang kelima, jika A anggota bilangan real, A lebih besar dari 0, M per N adalah bilangan pecahan dengan N tidak sama dengan 0 dan N lebih besar atau sama dengan 2, maka A pangkat M per N sama dengan akar dari A pangkat M dengan basis akar N. Contoh, sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 1 per AB kali 2A kuadrat per 3B kuadrat kali dalam kurung 5A kuadrat. Jawab. Nah, kita selesaikan dulu perkalian 1 per AB kali 2A kuadrat per 3B kuadrat. Di sini 1 kali 2A kuadrat, ya, 2A kuadrat. Karena di sini dibagi, ya, dibagi A, berarti A kuadrat bagi A, pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat 2 kurangi 1. Ini. Kemudian yang bawah sisanya B kali 3B kuadrat. 3-nya tetap. Karena ini B kali B kuadrat, maka pangkatnya ditambah. Jadi B pangkat 1 tambah 2. Yang ini. Kali, ini karena dalam kurung berarti pangkatkan 5 kuadrat 25, A kuadrat sama dengan, ini jadi 2A dibagi 3B pangkat 3 kali 25A kuadrat. Karena ini 2A kali 25A kuadrat sama, ya, basisnya A, maka pangkatnya dijumlah. 2 kali 25, 50 kali A pangkat ini 1 tambah 2. Ini 1 tambah 2 per 3B pangkat 3 sama dengan 50A 1 tambah 2, 3 per 3B pangkat 3. Itu contohnya. Nah, sekarang silakan Anda semua mengerjakan soal berikut.
Sekarang pembahasan kedua tentang persamaan eksponen. Yang ke-1, jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A-nya itu lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx ini sama dengan 0. Contoh, 8 pangkat x kurangi 1 sama dengan 1. Ini A-nya ya tidak 0, lebih besar dari 0, maaf ya, lebih besar dari 0. Dan A-nya itu tidak sama dengan 1. Berarti pangkatnya itu x kurangi 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Contoh, 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 4 pangkat 3. Di sini syaratnya basisnya harus sama ya, AA. Ini juga karena ini 2, maka 4 ini kita buat 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka pangkatnya dikalikan, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi persamaannya itu 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 6. Maka x tambah 1 sama dengan 6. Maka kita peroleh x-nya ini sama dengan 5. Nah, untuk mengecek apakah jawaban kita benar atau tidak, silakan substitusi saja hasil akhir x ini ya ke soal. Contohnya kita substitusi x sama dengan 1 ini ke sini, ke x. Berarti 1 kurangi 1, 0. 8 pangkat 0 sama dengan 1. Betul ya? Nah, sekarang nomor 3. Jika A pangkat fx sama dengan b pangkat fx dengan AB-nya itu lebih besar dari 0 dan AB tidak sama dengan 1, maka fx itu sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat x kuadrat kurangi 3x tambah 2 sama dengan 3 pangkat x kuadrat kurangi 3x tambah 2. Maka pangkatnya itu sama dengan 0. X kuadrat kurangi 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, diperoleh x kurangi 1 kali x kurangi 2 sama dengan 0. Maka x kurangi 1 sama dengan 0 diperoleh x-nya sama dengan 1. Atau x kurangi 2 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 2. Itu himpunan penyelesaiannya. Yang keempat, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka langkah penyelesaiannya adalah a fx sama dengan gx, yang b hx sama dengan 1, yang C hx sama dengan 0, asalkan fx dan gx itu keduanya positif. Yang D, ini yang D ya, yang D itu hx sama dengan negatif 1, asalkan fx dan gx ganjil, keduanya ganjil atau keduanya genap. Contoh, tentukan HP dari x kurangi 2 pangkat 2x sama dengan x kurangi 2 pangkat x tambah 1. Nah, karena ini fungsi ya. Nah, sekarang kita pakai yang A dulu. Fx sama dengan gx, berarti yang 2x sama dengan x tambah 1 ini. Diperoleh 2 ya, kurangi x sama dengan x ya, sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan 1. Yang B, hx itu sama dengan 1. Berarti ini hx, x kurangi 2 ya, sama dengan 1. Maka kita peroleh
X sama dengan 3. Yang C, Hx itu sama dengan 0. Jadi X kurangi 2 sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 2. Namun di sini ada syarat bahwa Fx dan Gx keduanya harus positif. Maka kita cek substitusi X sama dengan 2 ini ke Fx dan ke Gx. Misal kita masukkan ke Fx, berarti X-nya ganti ya, ini dengan 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 4 bilangan positif. Sekarang kita masukkan ke Gx yang ini. X tambah 1, X-nya ganti dengan 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Positif juga. Berarti karena Fx dan Gx keduanya positif, maka X sama dengan 2 itu masuk himpunan penyelesaian. Yang D, Hx sama dengan negatif 1. Berarti X kurangi 2 sama dengan negatif 1. Kita peroleh X-nya sama dengan 1. Nah, kini ada syarat. Fx dan Gx keduanya harus ganjil atau keduanya harus genap. Kita masukkan ke fungsi Fx yang 2x. Berarti 2 kali 1 ya sama dengan 2. Bilangan genap. Lalu kita masukkan ke Gx, X tambah 1 ya, berarti X-nya 1 tambah 1 sama dengan 2, bilangan genap. Nah, karena Fx dan Gx itu bilangan genap ya, maka X sama dengan 1 itu masuk himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah 1, 3, 2, 1. Karena ini sama ya, ada 1, berarti himpunan penyelesaiannya kita urut menjadi 1, 2, dan 3. Itu mengenai penjelasan persamaan eksponen ya. Nah, sekarang silakan Anda semua untuk mengerjakan soal ini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.